Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Saya Dr. Nizamuddin Ubaidillah, SPJP VH dari Departemen Kardiologi atau Jantung dan Kedokteran Vaskular RSAD Udayana. Kesempatan ini saya akan memberikan suatu edukasi tentang hipertensi. Kita sudah tahu begitu banyak mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Maka saya akan menjawab bagaimanakah mitos tersebut dengan fakta yang secara ilmiah kita akan buktikan. Seperti kita ketahui, di masyarakat masih banyak mitos tentang hipertensi, dan itu sering menjadi pertanyaan baik kepada kalangan masyarakat secara umum, baik ketika kontrol ke dalam poli penyakit jantung ataupun ke dalam dokter umum yang ada di puskesmas. Sebenarnya mitos yang ada di masyarakat ini bagaimana? Apakah terbukti secara ilmiah ataukah hanya menjadi suatu dasar tanpa fakta? Karena bagaimanapun juga mitos yang terjadi akan berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman tentang hipertensi itu sendiri. Lebih lanjut, maka akan saya terangkan dalam sesi selanjutnya beberapa mitos yang terjadi pada hipertensi dan fakta-fakta secara ilmiah apa yang bisa kita lakukan dalam menjawab masalah mitos tersebut. Penyakit hipertensi adalah penyakit keturunan dan dinyatakan bahwa bila orang tua menderita sakit hipertensi maka saya akan mempunyai penyakit hipertensi juga. Jadi misalkan orang tuanya hipertensi maka pasti turun kepada anaknya. Faktanya menyebutkan bahwa penyakit hipertensi yang terdapat pada orang tua akan meningkatkan adanya risiko untuk menderita hipertensi. Jadi ketika orang tua itu punya riwayat hipertensi, sebenarnya anaknya mempunyai kecenderungan untuk terjadi peningkatan penyakit hipertensi. Nah, bagaimanakah untuk mencegah terjadinya penyakit hipertensi adalah dengan cara perbaikan gaya hidup. Itu adalah mutlak yang harus dilakukan. Penyakit hipertensi hanya dapat terjadi pada pria. Faktanya menyebutkan semua orang dapat terjadi atau mendapat penyakit hipertensi. Semua orang. Nah, pada wanita bila belum menopause, artinya dia belum mengalami masa putus menstruasi, maka kecenderungan terjadinya penyakit hipertensi sangat rendah sekali. Tetapi bila nanti sudah menopause, maka kecenderungan penyakit hipertensi yang terjadi atau resikonya akan sama dengan pria. Jadi kalau belum menopause rendah, tetapi kalau sudah menopause risikonya akan sama dengan pria, bahkan lebih untuk terjadinya risiko hipertensi. Bagaimanakah mitos ketiga? Untuk mengatakan biasanya kalau pasien dengan hipertensi itu ada gejala, pasti ada gejala sakit kepala, mudah marah, cemas, sulit tidur. Nah, kalau tidak mengalami gejala tersebut, pasti tidak menderita hipertensi. Faktanya, hipertensi ini merupakan silent killer, dia pembunuh senyap. Kenapa dikatakan pembunuh senyap? Karena pada pasien dengan hipertensi kadang tidak timbul gejala klinis apapun, tetapi dapat merusak organ-organ pembuluh darah, dan itu merupakan akibat dari komplikasi hipertensi itu sendiri. Penyakit hipertensi tidak berbahaya bila belum menimbulkan gejala klinis, sehingga tidak perlu adanya pengobatan.
Faktanya tekanan darah yang tidak terkontrol akan dapat menimbulkan kerusakan pada organ-organ secara progresif tanpa ada gejala apapun pada awalnya. Dan pengobatan bertujuan untuk mencegah komplikasi ini. Komplikasinya timbul di mana saja, mulai dari stroke, mulai dari gagal jantung, mulai dari serangan jantung, mulai dari gagal ginjal, bahkan sampai kabur matanya karena terjadi hipertensif retinopati. Mitos kelima mengatakan bahwa, dok, kalau saya melakukan pemeriksaan tekanan darah 1 kali dan itu di atas normal, itu artinya saya sudah positif menderita hipertensi. Faktanya 1 kali pemeriksaan belum cukup untuk menegakkan diagnosis daripada hipertensi. Oleh sebab itu, maka saya selaku dokter akan merekomendasikan pemeriksaan lanjutan tergantung dari nilai tekanan darah. Salah satunya bisa kita nanti anjurkan adanya home blood pressure monitoring atau dengan ambulatory blood pressure monitoring. Jadi kalau home blood pressure monitoring itu kita gunakan suatu skala, satu catatan tabel untuk mengukur tekanan darah di rumah. Tetapi kalau ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) kita menggunakan peralatan khusus dan itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Mitos yang keenam, nah ini menjadi favorit bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu. Makan sate kambing bisa menaikkan tekanan darah, betul atau tidak? Makan mentimun bisa menurunkan tekanan darah, betul atau tidak? Faktanya mengatakan daging kambing tidak secara langsung menaikkan tekanan darah. Hanya yang menaikkan tekanan darah secara langsung adalah garam yang terkandung dalam sate kambing. Nah, bagaimana dengan mentimun? Dalam penelitian dilakukan oleh Sudiana dan kawan-kawan di tahun 2008 mengatakan jus mentimun 2 kali 200 gram per hari selama 2 minggu dapat menurunkan tekanan darah. Dengan syarat itu ya Bapak Ibu ya, 2 kali 200 gram per hari selama 2 minggu. Minum kopi dapat menaikkan tekanan darah, begitu juga dengan merokok dapat menaikkan tekanan darah ini. Faktanya, kopi, teh, minuman ringan, coklat itu mengandung kafein dan kafein ini memang dapat meningkatkan tekanan darah secara sementara. Jadi kalau di Bapak Ibu minum itu hanya sifatnya sementara. Nah, pada pasien hipertensi yang tidak terkontrol, tidak terkontrol sebaiknya menghindari konsumsi kafein dalam jumlah besar sekali, harus betul dihindari. Rokok, apakah benar dapat menaikkan tekanan darah? Faktanya betul sekali. Rokok dapat menyebabkan disfungsi pada pembuluh darah sehingga menyebabkan pengentalan dan juga penyempitan pada pembuluh darah. Sehingga saran saya bagi bapak-bapak yang merokok, segera hentikan, stop rokok. Karena merokok memang secara langsung akan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Penderita hipertensi harus mengurangi garam. Jadi saya akan mengurangi jumlah garam dapur pada makanan saya. Faktanya lebih dari 75% garam yang kita konsumsi rupanya tersembunyi dalam makanan kemasan. Nah, contohnya makanan kemasan tuh, makanan instan, saus, tomat, makanan kaleng. Sehingga sarannya adalah ketika Bapak dan Ibu ingin membeli makanan kemasan, cek labelnya. Di sana ada kadar garam. Kadar garamnya berapa? Karena bukan hanya garam dapur yang di rumah, tetapi makanan dan minuman yang dalam kemasan harus dicek, karena di situ yang kadang-kadang merupakan 75% garam tersembunyi yang kita konsumsi. Mitos ke-9, olahraga itu berbahaya bagi penderita hipertensi. Olahraga yang teratur di dalam beberapa literatur dikatakan dapat membantu untuk memperbaiki kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Rekomendasinya bagaimana? Cukup dengan aktivitas olahraga teratur 30 menit per hari selama 5 kali dalam 1 minggu.
atau 5 hari dalam 1 minggu. Jadi bisa dikatakan 3 hari olahraga, 1 hari istirahat, 3 hari olahraga, 1 hari, atau 2 hari, 1 hari istirahat. Terserah dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang penting ada 30 menit per hari. Mitos yang ke-10. Saya adalah seorang pasien hipertensi. Saya sudah menjalani pengobatan rutin. Kemudian saat ini tekanan darah saya sudah normal. Saya mau stop obat. Boleh nggak nih? Faktanya membuktikan bahwa tekanan darah yang normal dengan obat itu yang dinamakan hipertensi yang terkontrol. Kenapa? Kalau nanti obat-obatnya dihentikan, maka tekanan darah bisa naik secara cepat sehingga terjadi yang dinamakan hipertensi emergensi, kegawat daruratan hipertensi. Dan ini berbahaya sekali karena kegawat daruratan hipertensi bisa terjadi gagal jantung akut, serangan jantung, bahkan sampai kepada stroke. Saya tidak mau minum obat anti hipertensi jangka panjang karena akan merusak ginjal. Ini pertanyaan yang sering saya temukan di poli jantung dari para pasien. Faktanya bahwa obat hipertensi yang dikonsumsi secara teratur dan sesuai dengan yang kita berikan itu aman digunakan dalam jangka panjang. Kenapa begitu? Karena sudah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Bahkan penelitian mengatakan bahwa patuh minum obat sebenarnya akan menyebabkan tekanan darah terkontrol, dan tekanan darah terkontrol akan membuat ginjal terlindungi. Oke, itu sekedar edukasi dari saya dari bagian Departemen Jantung tentang masalah hipertensi. Saya rasa cukup sudah saya akhiri. Terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om